Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda masih bisa bertemu dengan anak-anak walau hanya lewat video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Walaupun hari ini kita beribadah tetap di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturga sekarang dilayani oleh Bunda Rai, Bunda Iin, juga Kak Dandi Dandi yang selalu setia menemani kita, anak-anak semua. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, Bunda mengajak anak-anak untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak semua, Bunda undang anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, bait yang pertama dengan judul Kami Puji dengan Riang. Tetap pakai gerakan anak-anak ya. Kita pakai gerakan. Anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Bukan sebelum masuk firman, karena yang Doa pembuka. Doa pembuka. bilang aja berkati ibadah ini dari awal pertengahan. Berarti ulang dari doa aja. Doa. Anak-anak itu langsung. Iya. Anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Engkau berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak harus siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis ya anak-anak. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 dengan tema menjadi alat bagi karya Allah. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 343 bait yang pertama. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Anak-anak semua, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mau memimpin kami, juga kakak dan bunda Layan yang menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, memberikan roh hikmat kebijaksanaan, supaya anak-anak-Mu dapat mengerti, dapat memahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Dan kakak harap hari ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita ya adik-adik. Nah,
adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini adik-adik terambil dari Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dan firman hari ini dibacakan oleh adik kita Zefanya Imelda Thomas dari Ranting Immanuel. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi kita akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara alam. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang alam. Tetapi, mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang alam itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara alam itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah aku mau berbagi kebaikan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak akan bercerita ya adik-adik. Hari ini kakak bercerita tentang ada seorang anak kecil yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit yang bernama Ella. Adik-adik tahu kan kalau sakit hanya bisa tidur aja ya, tidak bisa main-main. Nah, dalam keadaan sakit, si Ella ini minta mamanya adik-adik, yaitu minta krayon dan gambar. Nah, karena ia ingin mewarnai ya adik-adik. Nah, adik-adik, tetapi pada saat si Ella ini mewarnai gambar, ia memiliki keinginan adik-adik. Ia ingin mengajak anak-anak yang ada di rumah sakit itu, yang sedang terbaring sakit itu, juga ikut mewarnai seperti si Ella ya adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian si Ella ini memiliki keinginan untuk mengumpulkan krayon dan gambar yang banyak ya adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata si Ella ini dapat mengumpulkan banyak krayon dan gambar. Nah, akhirnya si Ella ini mengajak teman-temannya yang sedang sakit itu
yang sedang terbaring sakit itu dapat bersama dengan si Ella, yaitu mewarnai gambar adik-adik ya. Nah, adik-adik, hal cerita ini dapat kita lihat ya adik-adik ya, Allah itu menolong kita dengan melakukan kebaikan, yaitu berbagi. Hal kecil yang dilakukan si Ella itu adik-adik, meskipun dalam keadaan sakit, ia mau menghibur teman-temannya dengan cara berbagi ya adik-adik, yaitu mengajak teman-temannya untuk mewarnai gambar dengan menggunakan krayon. Itu adalah karena pertolongan dan kebaikan Tuhan ya adik-adik terhadap si Ella dan teman-temannya. Nah adik-adik, cerita yang pendek ini terinspirasi dari firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, pada saat itu ya adik-adik, ada 4 orang nih yang sakit kusta. Nah, mereka tinggal di gerbang kota Samaria. Nah, mereka itu tidak boleh tinggal di perkemahan atau perkampungan orang Samaria ya adik-adik, karena mereka itu dianggap kotor ya adik-adik, dijauhin mereka itu dan diasingkan dari orang-orang Samaria. Nah, pada suatu saat 4 orang yang sakit kusta ini mengalami kelaparan ya adik-adik, karena pada saat itu memang terjadi kelaparan di kota Samaria ya adik-adik ya. Nah, mengapa terjadi kelaparan adik-adik? Nah, karena orang-orang Samaria itu dikepung ya adik-adik oleh tentara Aram, sehingga bahan makanan tidak bisa masuk adik-adik. Nah, makanya orang-orang Samaria itu kelaparan ya adik-adik, termasuk 4 orang yang sakit kusta ini. Nah adik-adik, kemudian 4 orang yang sakit kusta ini berpikir ya adik-adik, kalau mereka masuk di kota Samaria, mereka akan kelaparan dan mati. Begitu juga kalau mereka berada di gerbang kota Samaria, mereka juga akan kelaparan dan mati. Tetapi jika mereka masuk ke perkemahan tentara Aram, kemungkinan mereka akan diberikan makanan atau dibunuh. Nah, tetapi adik-adik, 4 orang kusta yang sakit kusta ini mereka memilih masuk di perkemahan tentara Aram. Nah, adik-adik, pada saat mereka sudah masuk nih di perkemahan tentara Aram, mereka sangat terkejut ya adik-adik ya, karena di perkemahan itu kosong, tidak ada orang ya adik-adik ya. Tentara Aram itu semua sudah pergi meninggalkan perkemahan, karena mereka takut adik-adik mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Nah, dikira itu adalah tentara raja orang Het dan orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel untuk mengepung tentara Aram. Padahal adik-adik, itu tidak ada. Suara itu adalah bagian dari karya Tuhan untuk membuat tentara Aram itu pergi, sehingga 4 orang yang sakit kusta itu agar dapat masuk di perkemahan tentara Aram adik-adik. Wah adik-adik, Tuhan itu sungguh baik ya, telah memberikan pertolongan kepada 4 orang yang sakit kusta itu adik-adik. Nah, sampai di perkemahannya adik-adik, ke-4 orang ini yang sakit kusta adik-adik, mereka pesta pora ya adik-adik ya, menikmati makanan dan jarahannya. Nah, adik-adik bisa merasakan kalau ada makanan enak nih adik-adik, biasanya kita itu menikmati ya, sampai kadang-kadang kita lupa kalau ada teman atau kakak atau adik yang belum ikut menikmatinya ya adik-adik ya. Nah, tetapi di sini adik-adik, tiba-tiba ke-4 orang yang sakit kusta itu, mereka teringat adik-adik, saudara mereka juga merasakan kelaparan ya adik-adik. Nah, karena mereka teringat kepada saudara mereka yang masih kelaparan, akhirnya mereka pergi adik-adik kepada penunggu pintu gerbang, dan penunggu pintu gerbang tersebut memberitahukan ke
pihak istana adik-adik ya. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita harus bersyukur ya adik-adik. Kita boleh belajar dari cerita si Ella dan 4 orang yang sakit kusta ini. Meskipun mereka sedang dalam keadaan sakit ya adik-adik, tetapi mereka masih mau berbagi ya adik-adik, masih teringat dengan teman-teman atau saudara mereka ya adik-adik ya. Itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga seperti itu. Kita harus meneruskan kebaikan Tuhan itu dengan cara berbagi. Nah, contohnya nih adik-adik. Adik-adik rajin berdoa ya. Nah, adik-adik itu berdoa juga bukan untuk mendoakan diri sendiri aja ya adik-adik, tapi mendoakan mama papa, teman-teman kita dan saudara kita. Terutama saat ini teman-teman adik-adik yang sedang menderita di NTT ya adik-adik, kita harus mendoakan mereka. Nah, contoh lain juga adik-adik, kalau adik-adik punya mainan nih, nah kalau lagi bermain, adik-adik tidak boleh rebutan, harus mau berbagi dengan teman-temannya ya adik-adik ya. Nah, begitu pula kalau adik-adik juga memiliki makanan ini, nah tidak boleh berkelahi dengan adiknya, tapi adik-adik harus mau berbagi ya adik-adik ya. Tidak boleh pelit ya adik-adik ya, tapi adik-adik harus mau berbagi. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang kita harus mau menerapkannya. Dari adik-adik masih kecil deh, adik-adik harus mau berbagi dengan teman-temannya, melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik harus menjadi berkat bagi orang lain ya adik-adik, dimanapun adik-adik berada ya adik-adik. Itulah yang selalu diajarkan oleh Tuhan ya adik-adik, dan kita harus mulai dari sekarang melakukannya ya adik-adik ya, yaitu mau berbagi ya adik-adik ya. Nah, terutama sekarang kita juga harus mau berbagi nih adik-adik. Seperti kakak bilang, kita jangan lupa mendoakan teman-teman kita ya adik-adik ya, yang sedang menderita ya adik-adik, baik yang terkena gempa ataupun yang terkena banjir ya adik-adik ya, seperti di NTT ya adik-adik ya. Contohnya adik-adik tetap harus mendoakan mereka juga ya adik-adik. Untuk aktivitas hari ini adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik, yaitu kan adik-adik kalau di rumah sudah memiliki pasti baju yang masih layak pakai, yang sudah adik-adik tidak mau pakai lagi ya adik-adik ya. Terus adik-adik mungkin punya krayon, meskipun sudah tidak bagus lagi krayonnya, tidak baru lagi adik-adik mulai kumpulkan. Nah, itu adik-adik kasih mama sama papa agar bisa diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan ya adik-adik ya. Mungkin minta sama mama untuk dibawa ke panti asuhan, atau teman-teman kita yang di NTT itu banyak membutuhkan adik-adik ya, membutuhkan alat tulis, membutuhkan Alkitab. Nah, kita harus mau berbagi ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bunda. Ada tugas ya anak-anak yang harus dikerjakan. Nanti anak-anak bisa minta tolong Papa, Mama untuk membantu menyiapkan bahan-bahannya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205. Bait yang pertama diulang 2 kali ya anak-anak. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Iin. Anak-anak, mari kita berdoa, kita lipat tangan,
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak, walaupun lewat video streaming. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan kepada kakak bunda kami yang dengan sukacita melayani kami, begitu juga dengan orang tua kami yang telah Engkau berikan kesehatan sehingga orang tua kami masih bisa bekerja di musim pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Maranatha Denpasar, dari ketua majelis jemaat sampai di pegawai gereja. Kami berdoa semoga Engkau memberikan selalu kesehatan dan sukacita ya Tuhan kepada seluruh karyawan di GPIB Maranatha Denpasar. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah banjir di NTT ya Tuhan. Engkau merangkul semua saudara-saudara kami yang sedang merasakan kesusahan ya Tuhan. Engkau yang menghiburnya, Engkau yang memberikan sukacita ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana di NTT tetap bersukacita dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 264, bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, anak-anak semua, persembahan yang sudah anak-anak berikan bisa anak-anak titipkan untuk dibawa ke gereja, minta tolong sama papa atau mamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak semua Bunda undang untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 261, bait pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia yang diteguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisan, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku
selamanya. Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Rai. Terima kasih Bunda Id. Sama. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu Bapa untuk kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur hati kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, menguduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Anak-anak semua, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Nah anak-anak, mari kita hitung bersama-sama 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.